Saya memiliki keyakinan kasus Pina Cirebon ini sengaja disetting untuk menutupi strategi dinasti Joko Widodo. Dugaan ini saya perkuat karena Presiden Joko Widodo hanya mengomentari kasus ini, tidak dengan kasus yang merugikan negara. Misalnya, korupsi timah 271 triliun, korupsi ex Kementerian Sosial, pembabatan hutan adat Papua, hingga pemalsuan emas oleh PT Antam 109 ton. Entahlah, saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang menonton video ini masih banyak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah faktanya, Indonesiaku. Mari kita bahas dalam segmen Melekat. Dalam rekaman suara tersebut, Linda yang kesurupan membeberkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Sejak saat itu Linda mengaku mendapat ancaman dari para pelaku kasus Vina. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Apa benar putusan ini menjadi karpet merah Kaesang menuju Jakarta 1? Akankah kembali terjadi cawe-cawe presiden dan keluarga dalam Pilkada Jakarta? Inilah panggung demokrasi mengubah usia Cakada, karpet merah untuk Kaesang. Putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 yang mengubah frasa batas usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah 2024 menuai kontroversi karena dinilai menyalahi prosedur dan bermuatan politis. Saya tanya, kok 30? Ya? Kok wali kota 25 misalnya? Kok nggak 17 tahun sekalian? Kok nggak 18 tahun sekalian? Ya? Kok nggak 20 tahun sekalian? Ini yang saya kira sebagai schooling politik untuk kita, sehingga subjektivitas keputusan itu menjadi hal yang tidak menjadi gunjingan publik. Masyarakat Papua itu rumahnya pintunya banyak, bukan pintu satu. Iya, karena betul. Rumahnya, ya hutannya itulah rumahnya. Ya, tiba-tiba itu dihabiskan, kemudian bahkan dia tidak punya pintu. Karena ke sana portal, ke sini portal, ke sini portal. Semua konsesi. Bayangkan stresnya seperti itu, seperti apa. Jadi itu disorientasinya luar biasa. Ini kita ini di tempat kita apa di mana kita ini? Itu pertanyaan buat mereka. Selalu omong, kalau kita omong mereka bilang kita ini di tanah kita apa bukan? Kenapa semua mata tertuju pada kasus Pina Cirebon, tetapi tidak dengan kasus yang merugikan masyarakat dan negara? Apakah kasus Pina ini sudah disetting? Hari ini kita bahas. Kalau berdasarkan kacamata saya pribadi, saya menduga 1000% bahwa kasus Pina Cirebon ini telah disetting untuk menutupi kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini di Republik Indonesia. Coba kalian bayangkan, kasus korupsi timah sebesar 271 triliun. Bahkan hari ini saya baca di artikelnya, kasus korupsi timah ini sudah menyentuh angka 300 triliun berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, yang artinya kasus korupsi timah ini kasus terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sekali lagi, perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya Seharusnya kasus korupsi ini lebih viral dari kasus manapun. Tetapi kenapa tidak viral? Kenapa banyak masyarakat, banyak pejabat, banyak advokat tidak berkomentar mengenai kasus ini? Sementara kasus Pina bukan hanya pejabat, bukan hanya masyarakat, bukan hanya advokat yang berkomentar, tapi seluruh aspek berkomentar mengenai kasus Pina. Yang ini harusnya menjadi pertanyaan kita semua. Kasus korupsi ex Kementerian Sosial yang menyentuh ratusan miliar, tetapi tidak viral, padahal jelas uang yang dikorupsikan ex Kemensos ini uang bantuan sosial untuk rakyat Indonesia. KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial atau Bansos. Penggeledahan di kantor Kemensos juga disaksikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kenapa kasus-kasus besar seperti ini tidak viral? Kasus pembabatan hutan adat Papua, kasus pemalsuan emas 109 ton oleh PT Antam,
Kenapa? Kenapa kasus yang besar-besar seperti ini tidak viral? Malah kasus Pina. Ini mohon maaf saya katakan, kasus Pina ini tidak terlalu merugikan masyarakat dan negara. Tetapi kasus yang saya sebutkan tadi sudah jelas merugikan masyarakat dan negara. Apakah semua ini sudah disetting untuk menutupi kasus-kasus yang merugikan masyarakat dan negara di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Entahlah, kalau kita flashback ulang, kasus Pina ini banyak sekali kejanggalannya. Mulai dari penangkapan Peggy Peron yang diduga sebagai otak dari kasus ini, berbeda ciri-cirinya yang dirilis pihak kepolisian dengan Peggy yang diamankan. Kesaksian AF dalam kasus ini, banyak saksi-saksi baru, banyak pejabat yang menanggapi, banyak advokat, bahkan presiden ikut menanggapi kasus Pina ini sehingga viral. Tetapi tidak dengan kasus-kasus yang besar saya sebutkan tadi. Ada apa? Seharusnya ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa presiden tidak menanggapi kasus yang merugikan masyarakat dan negara? Kenapa dia hanya menanggapi kasus Pina, sementara kasus Pina ini tidak terlalu merugikan masyarakat dan negara? Yang ini harusnya menjadi pertanyaan kita semua. Yang masih menjadi pertanyaan saya, kenapa kasus Pina ini diangkat menjadi film? Kalau berbicara menarik, kalau berbicara mengerikan, kasus Pina ini tidak terlalu menarik dan tidak terlalu mengerikan. Lebih mengerikan kasus Baikuni atau kasus Babe, karena dalam kasus ini Babe melakukan 14 bocah dengan usia 6 tahun. Selain di bocah juga, kalau berbicara menarik, ini lebih menarik, ini lebih sadis. Selain itu lebih menarik juga menurut saya diangkat menjadi film kasus korupsi 271 triliun ini. Karena kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka. Apakah semua ini sudah disetting untuk menutupi kasus-kasus yang merugikan masyarakat dan negara di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Entahlah. Pada saat mata sedang tertuju pada kasus Pina ini, MA Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kilatnya mengubah batas minimal calon kepala daerah itu 30 tahun, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Joko Widodo ini, sudah diusung menjadi bakal calon cawagup DKJ Provinsi Jakarta, dan yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Desember 2024 mendatang anak Presiden Joko Widodo ini memasuki usianya yang ke-30, yang artinya kalau kita simpulkan, putusan MA ini memuluskan jalan anak Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai cawagup Jakarta. Kalau memang MA ingin membuka ruang untuk generasi muda maju dalam kontestan politik, kenapa tidak mengubah minimal usia calon kepala daerah itu usia 23 tahun atau 25 tahun? Di sini menjadi pertanyaan kita semua. Jika sebelumnya Gibran dibantu MK, maka sekarang Kaisang dibantu oleh MA. Inilah dinasti politik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menolak tudingan campur tangan politik di balik putusan ekspres MA ini, Partai Gerindra justru menilai putusan MA sudah tepat dengan menetapkan usia menjabat seseorang saat dilantik, bukan saat pencalonan. Usia itu kan ada dibuat untuk jabatan, ya. Maka penghitungannya paling pas adalah ketika orang tersebut menjabat, bukan ketika orang tersebut mencalonkan. Ya, adapun terkait misalnya tuduhan macam-macam, ya silakan saja orang berpendapat, ya, tapi kan harus dibuktikan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Nggak bisa hanya karena kepentingan politik yang berbeda lantas seenaknya saja menuduh. Di sisi lain, perubahan frasa dirasa tak logis karena yang digugat adalah syarat pencalonan. Namun oleh MA, frasa penetapan diganti menjadi pelantikan yang secara logika calon kepala daerah tersebut sudah bukan calon, tapi pemenang. Sebagai generasi muda, saya miris melihat bangsa negara Republik Indonesia. Kenapa saat berita tidak merugikan negara dan bangsa, banyak mata tertuju dengan iba, tetapi saat berita yang merugikan banyak masyarakat yang tutup mata. Inilah negara Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo. Apakah kalian setuju negara Republik Indonesia ini dikuasai
oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Jika kalian setuju, silahkan like dan komen video ini agar saya semangat untuk mencari berita-berita fakta dan kasus-kasus yang fakta dan masuk akal seperti kasus yang ini.